Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama aku Meng Channel. Gimana kabarnya Sobat Meng, sehat kan? Di video kali ini aku akan menceritakan treat horor dari Payung Hitam. Mau tahu ceritanya seperti apa? Gak usah berlama-lama lagi ya, langsung aja kita dengerin ceritanya. Aku Tia. Kejadian ini aku alami waktu tahun 2017. Kejadian ini gak akan pernah aku lupa karena pertama kalinya aku bersinggungan dan melihat kehidupan lain di bumi selain binatang dan tumbuhan. Kisah mengenai nenekku yang semenjak aku lahir, aku belum pernah bertemu dengannya. Kenapa begitu? Nanti aku ceritain deh. Cerita yang betul-betul tidak indah sama sekali. Biar aku jelasin dulu ya dari awal. Aku waktu itu dapat tugas dari tempat kerjaku ke kota Semarang. Posisiku waktu itu adalah asisten manajer salah satu hotel di Jakarta. Waktu itu aku diminta jadi perwakilan mengawal sebuah acara besar dari grup hotel kami. Jadi grup hotel ini ada di seluruh Indonesia, salah satunya ada di Semarang. Nah, disitulah acara bakal diselenggarakan. Jadi, aku dapat tugas yang di situ harus bawa banyak properti pribadi dan milik hotel yang ada di Jakarta. Karena terlalu banyak, aku pikir repot kalau harus naik kendaraan umum. Akhirnya, aku putuskan naik mobil pribadi yang aku setir dari Jakarta ke Semarang. Setelah fix dengan rapat dan menyiapkan berbagai hal yang harus dibawa, akhirnya aku berangkat dan sampai di lokasi acara di Semarang. Pas banget, karena aku punya banyak waktu buat persiapan acara, istirahat, dan lain-lain, karena besok baru dimulai acaranya. Singkat cerita, besoknya acara udah berjalan, dan di tengah acara, waktu kami istirahat, aku bertemu beberapa karyawan dari hotel itu yang juga lagi istirahat. Kami ngobrol-ngobrol dan ngomongin soal kota Semarang ini. Di situ langsung ada satu temanku, sebut saja namanya Rian. Dia ini nyautin dan seolah antusias. "Bukan mbak, itu sudah masuk wilayah ... Udah jauh dari Semarang, aku juga orang sana juga loh mbak," kata Rian. Obrolan pun waktu itu semakin dalam soal desa itu. Sampai aku iseng tanya dengan Rian. Yang pertanyaannya juga kupikir bakal sia-sia. "Berarti kamu kenal nenekku ya? Namanya Nek Sengi, tahu gak?" Dengan ekspresi kaget, Rian bilang tahu soal Nek Sengi alias nenekku ini. Rian bilang nenekku adalah penjahit dan juga kesibukannya membantu orang sembuh dari penyakitnya seperti urut, kerikan, melahirkan, dan lain-lain. Maka dari itu, Rian dan keluarganya di kampung kenal dengan Nek Sengi. "Rian, bagaimana kalau nanti selesai acara ini kita ke sana yuk? Hitung-hitung kamu mau pulang kampung atau liburan kan? Mumpung aku bawa mobil nih, ajak aku kek Rian." "Waduh mbak, aku nggak bisa kalau besok. Kalau shift malam, maaf ya mbak," kata Rian. Ya sudah deh, aku pun gak maksa. Aku langsung ambil keputusan buat fix ke sana sendirian. Karena waktu liburku setelah acara itu cuma 2 hari. Aku langsung memanfaatkan momen dengan baik. "Pokoknya di sana kamu tanya Eyang Sengi. Karena di sana nenekmu dipanggil Eyang Sengi. Kira-kira perjalanannya 4 jam lah ke sana. Hati-hati ya mbak," kata Rian. Setelah acara, hari itu juga aku berangkat sendirian menuju desa tempat tinggal nenekku, yang ternyata cuma memakan waktu 2 jam lebih perjalanan dari kota Semarang. Tanpa aku nggak tahu lokasi pastinya, alias aku cuma mengandalkan bertanya dengan warga sekitar saja, dan sedikit bantuan Google Maps, dan beberapa petunjuk patokan dari Rian. Dalam perjalanan,
Aku juga sambil mampir membeli beberapa oleh-oleh buat nenekku seperti baju, makanan, dan segala macamnya. Beberapa kali juga aku dapat kendala karena akses menuju desa yang terbilang sulit masuk mobil, tapi ya syukurlah sampai juga. Setelah mau sampai, aku ditunjukkan oleh warga di mana rumah nenekku. Pertama, aku lihat rumahnya asri dan rimbun pepohonan. Di depannya buat suasana jadi adem banget. Padahal aku masih terpaku di dalam mobil. Ditambah desa ini terletak di pegunungan, jadi udaranya sangat dingin, tapi gak sampai menusuk. Ada 3 anak kecil yang menyapaku. Kayaknya itu anak dari tetangga sebelah rumah nenekku. Aku menyapanya balik, sampai ada suara nenek tua bertanya, "Siapa ya?" Dari ambang pintu sambil menatapku heran. Aku berdebar, bingung harus menjelaskannya kayak apa, karena pasti nenekku ini bingung sekali. Aku turunlah dari mobil dan memperkenalkan diri. Aku lihat dari raut wajah nenekku berkaca dan segera menyuruhku masuk rumah. Untuk pertama kalinya aku bertemu nenek kandungku. Segala macam jajanan pasar dan juga suguhan teh manis hangat yang nenekku buat cepat-cepat karena terlalu bersemangat menyambutku. Saat itu juga kami ngobrol dan nenek menanyakan banyak hal dari mulai ada demiku, kisahku, termasuk soal bapak dan ibuku. Diceritakannya juga aku baru tahu kalau nenek tinggal sendirian. Nenek bilang, ibuku terlalu sibuk. Nenek pikir ibumu yang datang. Tapi nenek pikir gak mungkin. Kamu mirip banget sama ibumu, Nduk. Cantik. Jelas, nenekku yang buat aku tersipu. Setelah ngobrol, nenekku menyuruh istirahat. Dan nenekku juga pamit pergi belanja untuk masak nanti malam. Akhirnya, aku merebahkan badan juga. Tapi ada satu hal yang buat aku bingung. Rumah ini mulai terasa pengap dan hangat. Padahal di luarnya udaranya sangat dingin. Aku buka akhirnya jendela kamar yang kutempati ini. Ternyata di sana berhadapan langsung dengan tembok besar rumah sebelah. Jaraknya dekat, tapi tetap bisa dibuka jendela. Pikirku ini bakal sama aja, nggak bakal bisa angin masuk. Karena nggak tahan dengan gerahnya kamar ini, aku keluar kamar, niatnya cari angin sekalian lihat-lihat rumah nenek. Aku lihat di rumah ini ada foto, dan satu foto yang buat aku bingung, foto nenekku dengan pakaian pengantin. Tapi duduk sendiri, tanpa ada pengantin prianya. Bahkan di situ aku nggak melihat ada foto kakekku. Ya, walaupun aku nggak tahu wujud kakekku seperti apa, tapi aku bisa menerka-nerka dari pose fotonya. Ya begitulah intinya. Malah banyak foto-foto orang yang gak aku kenal. Foto ibu dan bapakku juga gak ada di sana. Tapi tetap, foto nenek yang berpakaian pengantin lah yang paling aneh menurutku. Setelah nenekku pulang, kami masak-masak. Dan setelah itu aku mandi sambil juga menunggu nenekku sholat. Aku gak sholat karena aku non-muslim. Bukan makin seger, aku malah makin kegerahan. Ya sudahlah, aku pakai baju tank top aja, alias baju buntung tanpa lengan. Aku awalnya merasa biasa saja, lagi pula cuma ada nenekku, jadi aku gak malu. Tapi, "Duk, ganti bajunya ya, maaf, tapi kurang sopan," kata nenekku. "Maaf nek, aku ngerasa gerah jadi aku pakai baju ini. Aku ganti sekarang ya nek." Jelas aku merasa gak enak. "Jelas kamu gerah, orang di sini ramai, makanya ganti, malu loh kamu diliatin." Jelas nenekku yang bikin aku bingung juga, terkejut. Perasaan kita cuma berdua, kataku dalam hati. Mungkin nanti mau ada tamu. Jadi aku segera ganti baju dan balik lagi buat bantu nenek siapin makanan. Selesai ganti baju, aku siapkan segala makanan ke meja. Di situ juga aku bingung. Nenekku menyiapkan 3 piring yang diletakkan nasi. Sekarang aku berani tanya,
Buat siapa yang satunya, Nek? Kataku. Buat kakekmu, kata nenek. Aku pikir nenekku halu dan mengada-ngada. Ya, namanya orang tua. Karena setauku kakek sudah meninggal waktu aku belum lahir. Apa mungkin nenekku menikah lagi? Tapi aku gak berani tanya. Pertanyaan itu aku simpan kali ini. Di tengah makan malam, nenek juga buka pembicaraan ini. Ini loh, Nduk, kakekmu. Sambil menunjuk ke bangku kosong tempat piring berisi nasi yang sudah dingin itu. Aku kaget dan bingung. Mau respon tapi apa karena aku memang gak melihat siapapun. Karena aku terlihat heran, nenekku menyambarkan cerita bagaimana kakekku meninggal. Dulu, tahun 92, kakekmu meninggal. Setelah kakek meninggal, nenek cuma berdua dengan ibumu. Lalu, ibumu juga pergi, hidup dengan pilihannya sendiri. Nenek tinggal sendiri. Setelah itu, nenek berusaha menghidupkan kakek lagi. Setelah itu, kakek kembali tinggal dengan nenek, kata nenek dengan santainya. Aku masih gak percaya, dan mikir itu cuma bualan aja karena nenek sudah tua dan kesepian. Tapi aku cuma mengangguk dan senyum menghargai saja. Setelah selesai makan, aku dikejutkan lagi dengan perkataan si nenek. Kamu mau lihat kakekmu, Nduk? Aku sebetulnya takut dan betul-betul gak percaya. Tapi aku juga penasaran. Dengan spontan aku bilang, bagaimana nih caranya? Tapi Tia takut, kataku. Gak apa-apa, sini kamu. Mereka itu baik. Mereka yang jaga nenek di sini, kata nenek sambil mendekati tubuhnya dan mendekap mataku sambil merapal doa yang aku gak paham artinya. Setelah dibuka dekapannya, aku terperanjat, betul-betul kaget. Karena rumah ini sesak, banyak sekali orang yang berlalu lalang melakukan aktivitasnya. Juga nenekku memanggilku untuk melihat kakek yang duduk di sebelahnya. Yang sekali lagi aku terperanjat kaget, kakek yang kulihat ini gak tua tapi gak muda juga, sekitar 40 tahunan umurnya. Aku pikir dia sudah setua nenekku, dan ada perasaan yang beda waktu aku melihat kakek. Orang ini gak asing, betul. Aku yakin orang ini pernah masuk ke dalam mimpiku. Bukan fisiknya yang kuingat, aku pun lupa bagaimana mimpi itu terjadi. Tapi soal perasaan dari kehadirannya yang buat aku hafal. Awalnya di mimpi itu aku pikir bapakku, tapi gak mungkin karena secara fisik beda. Kakekku memandangiku seolah bahagia, tersenyum tapi diam. Aku juga bahagia sudah bisa melihat kakekku, walaupun aku gak tahu itu betul-betul jiwanya atau bukan. Nah, selain itu, mataku menyisir ke penjuru rumah, melihat keadaan sekitar sambil terperengah. Kalau banyak sekali jiwa-jiwa mereka yang hidup berdampingan dengan kita. Pantas saja aku merasa gerah dari tadi. Aku melihat mereka semua juga tanpa rasa takut. Aku cuma bingung. Merekalah yang menemani nenek selama nenek sendirian. Mereka bukan yang jahat, mereka semua baik dan gak mengganggu. Ya layaknya manusia saja, Nduk. Ada yang baik, ada yang jahat. Begitu juga mereka. Jelas nenekku yang setidaknya membuat aku sedikit tenang. Sudah, daripada kita di sini sumpek, kita ke pasar malam yuk, ajak nenekku. Rasanya aku senang sekali, dianggap seperti anak kecil di hadapannya. Tapi tujuan di sini bukan hanya untuk jajan, tapi nenek mau memberitahu hal yang lainnya juga. Di desa ini, kami suka ada pasar malam atau pasar kaget yang jualannya hanya 1 minggu. Nanti di minggu berikutnya, pasar ini pindah ke tempat lain. Dari rumah nenekku ke pasar dekat sekali. Jadi kita hanya jalan kaki ke sana dan sampai sekitar jam 8 malam. Sampai di sana kita melihat-lihat berbagai hal yang dijual. Nenekku mau duduk dan sekadar mengajakku memperhatikan keramaian.
ada permainan anak-anak, orang jualan, ada pembeli dan penjual, ramai sekali. Di sini kalau kamu benar-benar memperhatikan, gak semuanya mereka manusia kayak kita. Coba kamu amatin ibu-ibu yang sama anak kecilnya di tukang gulali. Jelas nenekku sambil menunjuk ke satu arah gerobak. Aku melihat ada ibu-ibu menggandeng anaknya sekitar umur 4,5 tahun, asik memilih gulali. Normal, seperti manusia pada umumnya yang kulihat. Mari sini ikut nenek. Ajak nenekku berjalan mendekati ibu dengan anaknya tadi yang sudah meninggalkan gerobak dan jalan ke arah yang random, alias ke tempat sepi tanpa ada jalanan menuju tempat sepi itu. Aku heran dan ngeri melihat pemandangan aneh di depanku, karena ibu dan anak itu seolah berjalan melayang dan perlahan hilang dari hadapanku. Mereka benar-benar ada, Nduk. Dan mereka ada dimanapun. Terkadang saat kita di tengah keramaian orang-orang yang kita nggak kenal sama sekali, kita nggak bisa mastiin mereka semua benar-benar manusia atau bukan. Tapi itu sebenarnya nggak berbahaya dan nggak ada yang perlu ditakutkan. Semua jin dan makhluk halus akan menghormati manusia jika mereka yang mendekat. Dan sebaliknya, jika kita mendekat, kita harus menghormati mereka. Karena mereka emang bener-bener ada, Dok. Jelas nenekku. Dan sekarang aku paham. Sampai di rumah, sebelum aku tidur, wajahku dan mataku diusap kembali oleh nenek sambil dirapalkan mantra. Maksudnya, untuk menutup mata batinku yang tadi terbuka. Tapi, sepengetahuanku, kalau sudah dibuka walaupun ditutup lagi, aku jadi makin peka dengan dunia gaib. Aku sudah merasa banyak gak nyaman di tempat ini semenjak nenekku menunjukkan segalanya. Bukan takut juga, tapi ini bukan hal yang wajar. Dan aku takut bilang ke nenek, karena nenekku takut tersinggung. Rasanya aku mau cepat pulang ke Jakarta aja. Malam itu, aku balik ke rumah, dan aku minta tidur dengan nenekku saja. Karena perasaan yang makin ngeri, pengap di rumah, dan aku berharap matahari cepat-cepat terbit supaya aku bisa pulang. Paginya, loh mau kemana, Nduk? Buru-buru banget kamu. Suara nenekku mengagetkan persiapanku pulang. Disitulah aku gak terlalu banyak siap-siap, karena aku betul-betul mau segera pulang. Aku ada kerjaan mendadak, Nek, aku takut telat. Memang hari ini jadwalku balik ke Jakarta juga. Jelas aku yang akhirnya dipahami oleh nenek. Setelah itu aku pamit dan memboyong barang bawaanku ke mobil. Ada satu hal lagi yang aneh. Aku lihat di sebelah rumah nenek, samping kanan kirinya adalah lahan kosong. Aku sejenak berpikir, terus yang kemarin anak kecil yang nyapa aku itu siapa? Rumah besar yang menghalangi jendelaku. Aku berkecamuk. Sampai aku gak mau memikirkannya lagi. Cepat-cepat aku meninggalkan tempat ini dan naik ke mobil. Singkat cerita, sampai di Jakarta aku cerita dengan bapak dan ibu. Ibu kelihatannya kaget dan heran. Tapi gak marah juga. Biasanya ibu sering melarang aku bertemu nenek dan selalu cerita banyak kejelekan yang nenekku kerjakan. Termasuk kebiasaan nenekku memelihara jin sejak dulu. Dulu kalau ibuku cerita soal jin dan keanehan nenek, sering sekali aku gak percaya dan anggap remeh. Tapi penasaranku setelah ini mencuat. Kenapa kok nenek bisa gitu? Tanyaku kepada ibu. Dia ngurut, nyembuhin orang, bantuin melahirkan, dan nyembuhin semua penyakit orang kampung. Ya kekuatannya dia dapat dari jin. Ibu yang anak satu-satunya aja malu, Tia. Dari dulu dia seperti itu. Jelas ibu kaget dan masih gak percaya. Karena ya aku lihat dari sisi nenek kemarin dia ramah. Nenek kamu itu juga kalau nyembuhin orang itu gak disembuhin, tapi cuma dipindahin aja penyakitnya ke orang yang gak bersalah. Jelas ibu. Aku seolah makin gak percaya.
Tapi gimana pun ibuku lebih tahu karena dia bertahun-tahun hidup bersamanya. Mengenai kakekku, juga yang menurut pengakuan nenekku dialah yang membangunkannya. Ternyata memang iya, karena nenekku punya rasa cinta yang gak wajar. Gak bisa menerima perpisahan, padahal di setiap pertemuan pasti ada perpisahan, apapun itu bentuknya. Tapi nenekku gak siap. Ibuku bilang segala macam cara dilakukan nenek untuk menghidupkan kakek kembali. Tapi sia-sia semuanya. Akhirnya, dengan penuh kesadaran, nenekku menikahi jin yang hanya menyerupai kakek. Jadi, yang aku lihat kemarin, nyatanya bukan kakekku. Nenek seolah membohongi dirinya dan menanamkan sugesti di pikirannya bahwa itu adalah kakek. Jadi, foto-foto pernikahan yang ia pajang bukanlah foto pernikahan dengan kakek, melainkan dengan jin tersebut. Kata ibuku, kalau aku sih ngeri di situ. Bisa-bisanya si Tia gak nyesel. Sebetulnya ibuku pergi meninggalkan nenek dan memilih kehidupannya tentram dengan bapakku. Bukan cuma karena itu, bukan soal hal gaib yang nenekku anuti. Bahkan, itu bukan sesuatu alasan yang kuat. Tapi ada hal lain yang aku gak bisa ceritakan di sini. Aku juga bercerita ke ibu soal mimpiku yang selalu didatangi oleh laki-laki seumur bapak, yang aku lihat juga di rumah nenek. Ternyata ibu juga menduga, itu memang sengaja nenekmu buat dan kirim jin itu ke mimpimu, karena supaya kamu terpanggil untuk menemui dia. Jelas ibuku yang kali ini buat aku merinding hebat. Yang aku buat merinding karena ada rasa yang gak bisa aku jelaskan dengan kata-kata. Perasaan waktu aku bertemu sosok kakek di mimpi dan di rumah nenek, perasaan itu lebih ke negatif. Ya, kalau aku jabarkan dengan warna, itu seperti hitam dan abu-abu. Ibuku cerita tiba-tiba ke aku soal apa yang terjadi pada semalam. Ibuku merasa semalam dibangunkan oleh nenek. Dia betul-betul merasakan ada sentuhan kencang di pundaknya. Sambil bilang, "Duk, bangun duk, bangun. Hayo duk, bangun." Antara sadar dan gak sadar, ibuku bangun, tapi rasanya kayak mimpi, alias bangun di alam mimpi. Jam waktu itu masih pukul 4 subuh. Susah sih aku jelasinnya karena ini ibuku yang ngalamin. Semoga kalian mengerti. Ibu pamit yo, cuma bilang seperti itu. Nenekku di dalam mimpi ibuku. Setelah itu, ibuku betul-betul bangun, kaget ke dunia yang nyata, dan masih berasa yang barusan itu bukanlah mimpi. Tapi, ibuku gak begitu menghiraukan tentang mimpinya, karena ibuku lebih sering berpikiran logis. Setelah 2 hari berselang, aku dapat DM dari Rian. Temanku yang bekerja di Semarang waktu itu, aku bertemu di acara yang aku ceritakan di atas. Rian menyampaikan pesan duka kalau nenekku sudah meninggal 2 hari yang lalu. Ya, Rian tahu kabarnya kalau kampungnya juga sama dengan nenekku seperti yang sudah aku ceritakan. Rian baru mengabariku karena dia susah mencari kontakku. Akhirnya, dia menemukan akun Instagramku saja. Aku cepat-cepat kabarkan hal ini kepada ibu. Tapi, ibu justru menyuruh aku saja yang datang ke makamnya. Ibu enggan ke sana. Karena memang ibukulah yang memisahkan diri semenjak gadis. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian. Aku juga sebetulnya enggan pergi ke sana, apalagi sendirian. Karena pengalaman yang aku dapat betul-betul gak enak. Akhirnya, kami sekeluarga gak ada yang pergi ke sana. Soal pemakamannya pun, menurut penuturan Rian, sudah dibantu warga. Ya, karena kalian tahu kan, nenekku sangat dikenal dan dipuji karena rela membantu tanpa pamrih. Ada hal yang sampai sekarang aku gak habis pikir, soal rumah yang menghalangi jendela rumah nenekku. Rumah seluas itu lenyap. Cuma 1 malam, termasuk anak-anak kecilnya yang waktu itu menyapaku. Ya, tapi syukurlah gak ada sesuatu yang terjadi waktu aku sampai di Jakarta. Semuanya normal-normal aja. Gimana guys, ceritanya serem gak?
Kalau kalian suka video ini, jangan lupa di like ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.